Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. How are you today? Okay, good. Welcome to the second day of International Conference conducted by Graduate School of IAIN Tulungagung. I am Susanto. I am honored to be here to lead our it is nice situations. Time is given for each of the presenter. For the first presenter will be Professor Dr. Nursha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. And very good morning. Actually, I'm from Malaysia. From Universiti Pendidikan Sultan Idris. And at the moment, I went to Brunei Darussalam, College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, for contract for 3 years. So for today paper, I am representing the College Perguruan Universiti Seri Begawan, not from Malaysia. Okay. So my topic today for this morning is quite technical actually. It's quite technical because it involves certain terms of statistic term. So some parts I will explain in Bahasa Melayu. Is it okay? Because it is too technical. I hope because this is related to for the students who are doing S3 and S2, and it's good for you to know about what I'm going to talk this morning. Like, can I control the? Oh. Can you go back the first slide? First slide. First slide. Okay. The second one. Okay. The topic for this morning is about international and culturally diverse learning environment, element in teaching and learning. So this is a part of research that we have done or we conduct in UPSI. Next slide. This research is funded by Ministry of Malaysia, and the focus of this project is to develop teacher education models for preparing quality teachers for the future. So we are going to develop a model, teacher education model, and these models to prepare Malaysian teachers for future teachers. And the
we are concentrating on 5 components actually, on the curriculum, assessments, leadership, teaching and learning, and also teaching practice. So for this morning, I will only touch on teaching and learning. The second slide. Can I control from here? This is the 5 components that we, when we want to develop our teacher model, we focus on these 5: curriculum, assessment, teaching and learning, leadership, and teaching practice. So for this morning, I will be touched on teaching and learning only. So that's why I said the paper is quite technical, because first thing that we do is we have to develop the guiding principle. Dalam bahasa Melayunya kita panggil prinsip panduan dalam membina teaching and learning. So we have teaching guiding principle related to international. International ni pelajar-pelajar antarabangsa. Kita ambil kira sama pelajar-pelajar antarabangsa yang belajar di institution kita. Not only focus on Malaysian students. That's why we have to look again our model that we want our student to be able to teach in the school related to international and juga berkaitan dengan budaya, culture. So for this we also look at the policy, theory, and also practice of the teacher education in our institutions. Next slide. The technical part is here because we have to validate. We validate and refine the international and culturally diverse learning environment. So it's good for S2 and S3 to understand about this. Let me explain first about what is international and culture diversities. It's to prepare teachers to teach in multicultural student and indigenous, sensitive to their understanding of the learning environment. Maksudnya kita prepare mengambil kira guru-guru yang akan mengajar pelajar-pelajar yang berbagai culture dan juga masyarakat orang asli. Kerana di Malaysia kita ada banyak kaum dan juga budaya-budaya yang berbeza, terutamanya di Sabah dan Sarawak. So we have different indigenous sensitivity that we have to consider in developing the models on teaching and learning. So international and cultural diversity learning environment should offer, this is based on theories, to entertain the learner different and cultural diversities. Kita kena ambil kira perbezaan pelajar-pelajar dan juga budaya yang pelbagai. Sebelum ini kita tak kira dalam persediaan guru yang kita buat di UPSI, di Institusi Pendidikan Sultan Idris, we don't take care of the different budaya ni. Okay? And also openness to the different and challenges, cabaran-cabaran yang kita akan hadapi. Dan di samping itu, we have to look also about the various learning theories, teori-teori pembelajaran yang berkaitan dengan budaya. So the objective of the project, one of the component yang saya sebut tadi, we are focusing on teaching and learning. So we have to develop, to assess
for model fit. Fit tu dalam bahasa kita cocok, dalam bahasa Indonesia dipanggil cocok, sesuai. Kita nak lihat sama ada model yang kita bina ni cocok atau sesuai dari segi reliability of international and culture diversity learning environment, construct. Kalau siapa yang buat S3, S2, they should know what is construct is all about. Sebab tu saya kata dia technical sedikit. No? So we are considering what are the construct yang we should consider in developing the models or instruments. And we are using the complementary factor analysis ataupun kita panggil CFA. This is the technical part. This is the technical part that we use when we want to validate. Apabila kita nak mengvalidasi, dalam bahasa Melayunya validasi, dan juga melihat kesesuaian item-item yang berkaitan dengan teaching and learning, yang berkaitan dengan international dan juga budaya. Apabila after that we also look at the convergent validity. Lepas kita tengok reliability, kita akan tengok dia punya validity, keabsahan. Kalau reliability itu kebolehpercayaan. And then kita tengok pula dia punya kontrak berkaitan dengan validity, keabsahan of the learning guiding principle, prinsip-prinsip panduan yang kita bina. And the last part is to finalize the item obtained in international culture contract in the teaching and learning principle instrument. Lepas tu baru kita finalizekan. So this is the process yang kita buat, yang saya kata technical itu. Next slide. So under teaching and learning components, based on kita look at literature review, we look at the literature review and also certain theories, we come out the teaching learning guiding principle. Maksudnya prinsip panduan pengajaran pembelajaran ini kita kenal pasti ada 6 yang we should consider dalam developing the teacher education model tu, berkaitan dengan teaching and learning, berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Satu daripadanya ialah nature, good, values, student and behavior. The second one is foster an atmosphere of intellectual, nature of climate and inquiry of critical reflection. Dan keempat, we are looking on the evolving knowledge base, student learning outcome, learning experience, actual practice and assessment. The next one is offer an international and cultural diversity learning environment and provide quality learning space. So in this morning, I only will talk on the offer an international culture. If I were to go talk all the instrument, it will take me about 2 hours. So for the sake of the conference, and we have 3 of us standby, see, I only focus on international and cultural only, budaya. Next. So when we want to develop, the first thing that we do, after looking at the literature review, we also go through certain, certain universities. Kita lihat juga beberapa amalan, practice by other universities. We look at the Hong Kong universities. What are they doing if they want to prepare teachers for their country? Hong Kong, University of Hong Kong itu kita lihat dalam program dia,
Dia ada intellectual understanding and global citizenship, cultivate student appreciation of their own culture and also others' culture. So kalau kita tengok di Hong Kong, universiti dia mengambil kira tentang budaya-budaya masyarakat tempatan dan juga masyarakat luar daripada Hong Kong, and enable students to see themselves as a member of global, juga menyediakan pelajar untuk melihat sebagai persediaan untuk global market nanti, bukan setakat dalaman di Hong Kong saja. Kemudian kita lihat juga dekat University of Melbourne, Australia. This thing kita tengok dia punya dokumen. Dokumen dia berkaitan dengan intensive research and knowledge transfer culture pertaining all teaching and learning activities. Semua teaching and learning activities yang dia buat di University of Melbourne mengambil kira hasil-hasil penyelidikan dan juga pengetahuan yang berkaitan dengan budaya. Jadi budaya-budaya berkaitan dengan hasil-hasil research yang dibuat oleh universiti itu, dan juga pengetahuan-pengetahuan yang boleh dipindahkan yang berkaitan dengan budaya diambil kira dalam menyediakan program. This is a program pendidikan. They are preparing for the education. And international culture diversity learning environment. Dia mengambil kira environment. Salah satu yang penting ialah environment, persekitaran yang sesuai untuk investkan dia punya budaya dan juga international culture ini. We look at Northern universities, we look at Griffith University. Griffith University itu daripada dan juga Carroll University itu daripada Amerika. So hasil daripada tinjauan and analysis of the document from the universities di luar negara ini, maka we decided that we should develop some instruments yang related to international and cultural diversities. Right? So this is the methodology yang kita pakai. Kita pakai mula-mula research design kita adalah descriptive. Kita gunakan survey method to obtain the teaching and learning guiding principle, kita panggil. Kita buat satu instrumen berkaitan dengan prinsip panduan. Prinsip panduan berkaitan dengan pengajaran pembelajaran daripada pandangan dosen-dosen. Teachers educators. Teachers educators ni adalah dosen-dosen yang kita gunakan, semua dosen-dosen yang ada di universiti di Malaysia. Kemudian kita membuat satu technical, dipanggil confirmatory factor analysis. This one need to understand. For confirmatory factor analysis, you need to understand certain basic of statistics analysis. Kita faham beberapa technical berkaitan dengan statistik. Kerana CFA ini adalah satu prosedur yang kita guna untuk testing for hypothesized factor structure, yang kita test untuk kita menguji sama ada instrumen yang kita pakai itu benar-benar mengukur apa yang kita nak ukur. Okay? Sample. So kita gunakan ramai. We have to use big sample. Di sini kita guna 350 teachers educators, 350 dosen-dosen daripada 10 of our public universities. Kita gunakan 10 universities public, termasuklah USM, UKM, UM yang kita kata sebagai public universities, dan kita guna 22 teachers training institutes. Institute perguruan, teachers training institution itu yang related to menyediakan guru sekolah rendah, sekolah dasar,
Yang 10 public universities itu yang menyediakan guru for secondary school, SMA. So kita gunakan big sample ini kerana satu prosedur yang kita mesti ikut apabila kita pakai satu lagi program yang kita panggil structural equation modeling. Dalam structural equation modeling ini, we have to use very big sample. The minimum is about 325 respondent. Baru kita boleh pakai SEM, tu kita panggil structural equation modeling. Cannot fit if you use less than 325 respondent. Sebab tu kita guna 350 ya. Okay, kita gunakan causal sampling dan sebagainya. Next. Ini adalah how we do the kita nak membina instrument sekarang ni. The importance is to validate through several stage. Kita nak validasikan dia, maka kita ada face validity atau kita panggil kesahan muka. Kesahan muka ni saya harap S2 dan S3 ni faham ya. Face validity itu maksudnya mendapat persetujuan daripada pakar bersemuka ya. Itu kita panggil face validity. Content validity yang berkaitan dengan kesahan isi kandungan. Kalau kita berkaitan dengan teaching and learning, jadi content yang berkaitan kontra validity berkaitan dengan yang mana
berada dalam julat atau range yang sesuai. Berada dalam range yang sesuai. Jadi kita confirm bahawa, kita yakin bahawa 4 item ini memang boleh mengukur apa yang kita nak ukur berkaitan dengan international and culture diversity learning environment. Next one. Ini dia. Dia fit index tu maksudnya indeks yang cocok, indeks yang sesuai. Semua nilai-nilai itu kita kata result, dia kata good fit. Good fit maksudnya cocok, sangat baik, bagus. Cocok yang bagus. Nilai-nilai itu memberi gambaran yang bagus. Next one. Ini item-item yang 4 tadi. Bila kita tengok dari segi factor loadingnya, satu lagi technical term, untuk menerima factor item-item ni, factor loadingnya mesti lebih daripada 0.5. Jadi nilai-nilai bagi item-item itu kita cemak memang lebih daripada nilai 5 ya. Okay, next. Ni item-item itu. You can go through whatever the 4 item ini memang mempunyai validity, reliability yang sangat tinggi. Okay, next one. Conclusion ya. Goodness of fit index of CFA indicate a good fit of the collected data and the model. Jadi kita membuat keputusan bahawa good of fit index ni maksudnya indeks kesesuaian untuk CFA yang kita laksanakan yang berkaitan dengan data dengan model adalah sangat sesuai. Dia kena ada data. Waktu collected data tu kita mesti collect data daripada dosen-dosen. Kita tak boleh collect data daripada 2-3 orang dosen saja. We have to collect data from more than 325. If not, dia tak relevan. And then this indicates that international and cultural construct is acceptable as an important element in teaching and learning, which is based on the requirement. Jadi tugas kumpulan yang berkaitan dengan teaching and learning. Apabila kita dapat keputusan ini, kita akan inform kepada kumpulan yang berkaitan dengan curriculum. So you have to do this type of curriculum. Yang you have to make sure bahawa ada on international and culturally diversities ini diambil kira. Okay, the last one is about conclusions. Tadi this study provide the indication of evidence of important satu bukti yang jelas bahawa international and culturally diversities learning environment ini adalah satu perkara yang penting yang harus diambil kira dalam konteks kita menyediakan guru-guru, tak kira peringkat apa, agama ke, guru agama ke, guru matematik ke. So we have to make sure di dalam model persediaan guru kita, we have to consider the international and cultural diversity in learning environment. Okay. Okay, the next one, I hope that by validating the TLGI instrument ini, kita anggap boleh conduct in future in order to facilitate teaching and learning practice. Jadi kita harapkan apabila dilaksanakan di institut pengajian tinggi, perkara-perkara ini diambil kira. Sebenarnya kita punya projek ni is ongoing now. We will get the results sama ada instrumen yang kita bentang ni dalam 5 grup tadi itu mempunyai
Thank you for Professor Shah for your presentation. So we get a good understanding that the topic dealing with teaching and learning, offering an international and cultural diversity learning environments offer positive impacts to our teaching practice. So it is expected that this topic can inspire us, can improve our horizon, can improve our understanding that philosophically, if we talk about teaching and learning practice, it is not enough to talk about teacher capacity, to talk about curriculum, but learning environment is another important aspect needs to be considered to support teaching learning process, finally to facilitate students how to achieve the teaching learning objective in the classroom. Okay, ladies and gentlemen, the next session, the topic will be presented by our Director of Graduate Schools, Professor Dr. Ahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear Professor Rosa, Professor Jamil, Dr. Agus, and Mr. Susato, ladies and gentlemen, brothers and sisters. Baiklah, sorry, maybe now learning more on character education in Islamic society. Education in Muslim countries apparently indicates a value in building student character. The philosophical perspective, the character education has lack of power of philosophical education foundation being aware, understood, and implemented by our parties. Actually, the purpose of Islamic education is to enable learners to face their future independently, intelligently, and with their moral duty, but in fact, moral issues have become the public apprehension. To work on such issues, the role of family is highly important. Family is highly important. Family environment was the first and primary education for learners. Therefore, in Islamic countries, the actualization of character education in the family environment as the basis of education has been highly needed. The writer offered new ideas about the philosophical concept of the need for parent macro awareness movement to educate children character in Muslim family environment in the global era, without parent re-education oriented to the Islamic perspective. First, I say to you, this condition of Indonesia, the problem of violent job group have escalated in Indonesia following economic recession and environment and weakened state institutions. Young people have been hit by the lack in income and broken expectation. Resah betul, saya resah betul. Pendidikan semakin maju, tapi karakter semakin maju juga. Pendidikan semakin banyak, tetapi kenakalan remaja juga semakin banyak. Susah enggak itu? Susah banget itu. Ini perlu solusi itu.
saya kasih solusi itu, solusinya adalah kita harus strengthening character education based on family education. Kita harus berangkat dari pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga harus kita hiasi dengan Islamic education. Kita hiasi dengan pendidikan Islam. So I here the term of character education, and then I write that here. There's 5 people here, 15 pages of my paper here. 15 lembar. Cukup sing penting-penting. Character education in the global guidance is Islamic perspective. Once character education become test that must be done seriously, systematic and programmed. It is due to the interconnection to the life of children. Character education has since ancient time. The main task of educator, tugas pendidik itu, to optimize this character education in all the sections. Kalau pendidikan karakter itu tidak sukses, maka yang salah adalah gurunya. Gitu. Yang salah gurunya. Kalau itu di rumah ada anak yang nakal, yang salah ya gurunya yang di rumah itu. Who is it? Mother and ayah dan ibunya. Maka kiai-kiai kita dulu itu kiai Haji Profesor Hasim Nawar itu, pendidikan ini harus dimulai dari pendidikan keluarga sejak dini. Kalau tidak, kita akan menyesal. Masuk di sini. In the Islamic perspective, dalam perspektif Islam itu kita punya akidah. Akidah inilah sesungguhnya yang harus kita gunakan sebagai landasan. Kepercayaan kita kepada Tuhan, kepada Allah. Lalu kepercayaan itu kita manifestasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk ibadah. Yang ibadah itu harus dihiasi dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah itulah sesungguhnya karakter education yang asli milik umat Islam. Asli. Ya, karakter education ini kan datang dari barat, pendidikan karakter itu. Kita punya pendidikan akhlakul karimah. Kita punya pendidikan akhlakul mahmudah. Siapa yang bertanggung jawab itu? Nah, orang dewasa. Memang ketika Islam itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ada juga orang itu ibadahnya itu sangat aktif, sangat khusyuk, malam tahajud, sebelum subuh sudah bangun, sholat sunat, wiridan lagi, sebelum subuh sholat qobla subuh, wiridan lagi. Belum lalu sholat duha lagi. Pokoknya itu abidnya itu memang abid itu. Ibadahnya itu sangat kuat. Tapi belum tentu akhlaknya itu baik. Ini kan PR. PR itu ini. PR-nya kampus dakwah dan peradaban. Oh, yang keliling malam hari itu sepeda motor kebut-kebutan di malam hari itu umat Islam atau umat non-Islam? Malam hari cangkruan sampai jam 12 malam, jam 2 malam. Itu orang Islam, Muslim. Anak-anak kita yang harus kita kasihani, anak-anak kita yang harus kita. Nah, oleh karena itu saya mengajak pada teman-teman, para guru, para dosen,
tidak sistemik, tidak holistik, tidak bersama-sama. Contoh gini, ada lingkungan satu RT gitu ya. Anak kita didik baik-baik, lalu tetangga kita anaknya tidak didik baik-baik. Akhirnya itu bisa bahaya, bisa mempengaruhi anak kita enggak? Sangat besar. Kalau dalam tradisi Jawa itu ada galangan kalah karo golongan itu, ya kan? Itu kan faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi anak-anak kita. Anak-anak kita sudah sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang mengitarinya dan itu sangat menggoda. Kalau dulu itu televisi yang menggoda, sekarang yang menggoda sudah banyak. Anak-anak sudah megang Android sendiri-sendiri dan sangat mengganggu itu. Makanya saya sangat setuju itu kalau di pondok-pondok pesantren, di sekolah-sekolah tertentu dilarang membawa handphone kecuali dosennya, kecuali gurunya. Ini karena untuk pendidikan anak. Nah, keresahan inilah sesungguhnya mari bersama-sama akan kita garap nanti sesuai dengan wilayah kita masing-masing. Yang menjadi pejabat berarti ya terus bagaimana dengan kekuatan pejabatnya itu bisa mendidik akhlakul karimah. Yang jadi politisi ya kita gunakan kesempatan itu untuk mengawal pendidikan yang berakhlakul karimah. Macam-macam itu mendengar. Dulu namanya ada pendidikan budi pekerti. Ini Prof. Hasim mungkin masih bisa ingat. Saya masih ingat loh, saya itu anak SD tahun 80-an. Anak SD zaman saya dengan anak SD zaman sekarang itu akhlakul karimah itu sangat jauh, Pak. Gitu Prof. Ya? Itu. Dulu itu biasa anak-anak SMP, SMA. Dulu ya tahun 60-an itu malam hari itu main-mainan itu biasa. Gak ada apa-apa. Sekarang main-main itu bisa hamil gitu. Iya. Dan itu terus meningkat, eskalasinya itu terus meningkat. Makanya itu kan kita menjadi kampus dakwah dan peradaban itu juga masih banyak banget PR yang harus kita lakukan. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you, Professor Aya. Your presentation actually touched our hearts. Okay, the conclusion is that how to maximize in building up students' characters must be done through formal, informal, and non-formal educations. Okay, thank you for your presentations. And the next presenter, please prepare yourself because the topic will be presented by Professor Mujamil is very deep. It talks about thought. You have to think aloud. Islamic thinking or Islamic thought. Thank you, Professor. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Islam Indonesia. Ini saya mengutip yang penting-penting saja supaya tidak terlalu lama. Yang pertama itu dari pandangan Pak Zumardi Azra. Ini komentari terhadap teori Barat tentang keberadaan agama maupun tradisi. Religion will be eliminated in modern life, but in the Islamic world, religion, especially Islam, has radikalisme. Jadi begini, di dalam teori-teori sosial Barat itu bukan satu teori, tetapi beberapa teori yang menyatakan bahwa agama termasuk tradisi itu dalam dunia modern, ya, memasuki dunia modern itu secara niscaya, secara otomatis akan tersingkirkan dengan sendirinya. Ini teori-teori yang dikembangkan di Barat itu ternyata gagal total untuk menjelaskan fenomena tentang agama maupun tradisi di dunia Islam. Pak Zumardi Azra benar bahwa kalau teori-teori Barat mengatakan agama maupun tradisi itu secara otomatis akan tereliminasi, akan terpinggirkan, tersingkirkan, memasuki dunia modern. Tetapi dalam dunia Islam itu justru terjadi sebaliknya. Dunia makin modern, malah terjadi kebangkitan Islam. Coba kita lihat, dunia makin modern, kelompok-kelompok umat Islam yang semakin fanatik, semakin militan terhadap Islam itu justru semakin subur. Semakin banyak disosialisasikan, misalnya model-model pakaian dari misalnya dari Italia, dari Washington dan lain sebagainya, kota-kota yang paling populer sebagai perancang busana. Tetapi di dunia Islam semangat untuk memakai busana Muslim semakin kuat. Semakin banyak obat-obat modern yang disosialisasikan secara global di dunia ini di kalangan umat Islam, semakin ada kecenderungan yang kuat untuk melakukan model pengobatan ala Nabi. Salah satunya adalah bekam. Semakin banyak ilmu pengetahuan yang disampaikan di dunia ini, terutama dari negara-negara yang maju. Tetapi di dunia Islam ada kecenderungan semakin kuat untuk mendalami ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran. Karena itu, maka ini suatu masalah yang sangat menarik. Termasuk juga kalau kita lihat bahwa secara teoritis mestinya ketika gedung WTC dihancurkan oleh Usama bin Laden, sehingga citra Islam itu menjadi terpuruk bukan hanya pada level nasional Amerika tetapi skala dunia. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Islam itu dikuyok-kuyok, Islam itu dicitrakan negatif, Islam itu dipojokkan dan lain sebagainya, banyak orang yang penasaran untuk mempelajari Islam dan ujung-ujungnya banyak yang masuk Islam. Eropa, Amerika dilanda oleh Islam sekarang. Salah satu tokoh di Inggris mengatakan bahwa Kristen itu tinggal kenangan, tetapi Islamlah yang bermasa depan. Di Amerika pasca penghancuran gedung WTC itu, gelombang masuk Islam semakin menguat. Jadi karena itu kita kemudian jangan terlalu mengandalkan teori dari Barat, kemudian kita sakralkan seolah-olah mesti benar. Banyak teori dari Barat itu mungkin hanya bisa menggambarkan umat non-Islam di Barat. Saya ketika di Göttingen, Jerman Barat itu biasa masuk gereja-gereja suwung itu yang enggak ada jamaahnya. Jadi umat Kristiani di sana menghadapi gelombang modernisasi memang itu terkikis sebagaimana teori yang diuraikan dari Barat itu, tetapi Islam bukan hanya di dunia Islam. Di Jerman pun juga berkembang dengan baik, tapi yang paling dramatis itu di Inggris. Di London Timur itu 62,5% itu Muslim. Kemudian
dalam konteks Indonesia, bagaimana pandangan Andri Vella, seorang cendekiawan dari Prancis, mengatakan bahwa Indonesia is becoming a center of kiblat of Islamic world because of progress, thought, development, and it doesn't happen in the other countries. Bahwa Indonesia itu menjadi pusat dunia Islam atau kiblat dunia Islam karena perkembangan pemikiran Islam di negeri ini itu tumbuh dengan subur dan kasus itu tidak terjadi di negara lain. Jadi ini Andri Vella dari Prancis. Kalau dulu Indonesia itu dikesampingkan, Indonesia itu dianggap sebagai Islamnya sinkritis. Indonesia itu wilayah yang pinggiran, ya, berada di pojok peradaban, berada di pinggir peradaban, tidak berada di arus. Itu dulu. Tetapi belakangan ini banyak para pakar berharap bahwa Indonesia yang memimpin dunia Islam. Jadi tokoh-tokoh seperti misalnya di samping Andri Vella, kemudian ada Greg Burton, ya, kemudian Malik bin Nabi, kemudian Fazlur Rahman dan lain sebagainya. Termasuk juga Muhammad Arkun dari Aljazair yang menjadi ilmuwan di Perancis. Termasuk juga mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad. Dan banyak lagi tokoh-tokoh yang memiliki harapan besar terhadap Indonesia sebagai pemimpin dunia Islam. Pak Nazaruddin Umar mengatakan dia punya tamu dari Arab, mengatakan bahwa Mekah itu telah berperan untuk melahirkan Islam. Tetapi untuk pengembangan peradaban Islam itu diserahkan pada Indonesia. Ya, untuk pengembangan peradaban Islam itu diserahkan pada Indonesia. Dan Indonesia menjadi satu pertimbangan tertentu karena ada beberapa faktor. Satu, Indonesia jauh dari pusat konflik berada di Palestina. Yang kedua, Indonesia negara demokrasi nomor wahid di dunia Islam dan nomor 3 di dunia ini. Kemudian Indonesia memiliki kebudayaan yang paling kaya setidaknya di dunia Islam. Kemudian Indonesia memiliki satu sikap toleransi yang sangat tinggi di dalam hubungan antar pemeluk agama dan berbagai pertimbangan yang lain, maka Indonesia layak diperhitungkan, ya, layak diperhitungkan untuk memimpin kebangkitan dunia Islam. Karena itu kemudian kita coba untuk mengungkap, ini ada tradisi-tradisi kreatif di Indonesia. Kembali lagi Pak tadi dari Pak Syafi'i Ma'arif. Contemporary Islamic thought in Indonesia creates a new tradition after Muslim rose in political struggle. This new tradition is basically more strategic and future oriented. Bahwa pemikiran Islam kontemporer di Indonesia itu menciptakan tradisi baru setelah orang-orang Islam kalah dalam perjuangan politik, terutama masa Orde Baru. Nah, tradisi baru ini ternyata lebih strategis, lebih mendasar dan berorientasi ke depan. Jadi sesungguhnya tradisi baru itu adalah tradisi yang lebih memiliki kecondongan pada penguatan sumber daya manusia, ya, bukan pada politik. Hanya saja ini ya ada gelombang-gelombang cobaan era reformasi ya, terjadi euforia yang begitu kuat, orang menikmati kebebasan berpolitik. Terutama kalau bagi kita yang berada di perguruan tinggi itu harus kita pangkas ya. Kecenderungan politik itu kita pangkas.
untuk mewujudkan atau menyuburkan kecenderungan kita pada wilayah penguatan sumber daya manusia atau SDM. Saudara kalian yang berbahagia, ini hasil penelitian sebenarnya sudah saya bukukan, ya, ini sama dengan judulnya ini. Ini saya mengajukan 3 pertanyaan penelitian sebagaimana terpaparkan itu. Jadi bagaimana tradisi kreatif dari pemikir-pemikir Islam Indonesia di dalam merumuskan konsep ijtihad yang berlaku mulai tahun 1980 sampai 2014. Nah, kalau itu yang pertama tentang ijtihad, yang kedua yaitu dalam mengembangkan ilmu pengetahuan Islam. Ya, itu sebenarnya saya batasi pada teologi atau akidah atau ilmu kalam, yang kedua fikih, dan yang ketiga tasawuf. Cuma yang saya tayangkan di sini hanya fikihnya saja karena terlalu banyak. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana tradisi kreatif dari pemikir-pemikir Islam Indonesia di dalam mengintegrasikan antara Islam dan ilmu pengetahuan. Juga halnya sama karena ini penelitian. Kemudian berikutnya tentang metode penelitian, bahwa dari jenis atau macam penelitian, satu penelitian itu kan wajahnya bisa menjadi banyak. Kalau ini disebut library research itu karena ditinjau dari segi tempat penelitian. Kalau disebut sebagai qualitative research karena ditinjau dari segi pendekatan. Kalau disebut sebagai research of Islamic thought itu karena dilihat dari segi bidang keilmuan yang diteliti. Yang kedua, dari segi pendekatannya menggunakan pendekatan sosiologis. Yang ketiga, metode pengumpulan data, yaitu pakai dokumentasi, lebih menohok lagi, lebih tajam lagi, saya sebut sebagai text study, studi teks atau telaah pustaka, library research. Kemudian yang keempat adalah metode analisis data, saya menggunakan content analysis dan critical analysis. Selanjutnya, bagus tadi. Selanjutnya adalah menjawab pertanyaan pertama tadi adalah bagaimana tradisi kreatif pemikir-pemikir Islam di dalam merumuskan konsep ijtihad. Yang pertama ini menyangkut lapangan ijtihad. Selama ini lapangan ijtihad itu banyak dipahami oleh ulama-ulama klasik di dalam wilayah-wilayah muamalah. Tetapi pemikir-pemikir Indonesia lebih kreatif lagi. Dari itu, Jalaluddin Rahman misalnya mengatakan bahwa lapangan ijtihad sudah meliputi hukum syarak amaliyah, i'tiqadiyah, dan uluhiyah. Kemudian Pak Harun Nasution menawarkan atau menyatakan bahwa lapangan ijtihad itu meliputi politik, akidah, tasawuf, dan filsafat. Nah, ini dapat kita lihat bahwa dalam 2 hal utamanya, baik Jalaluddin Rahman maupun Pak Harun Nasution itu menempatkan i'tiqadiyah atau di sini untuk Pak Harun belief, kepercayaan atau akidah sebagai medan atau lapangan berijtihad. Dan ini sensitif sekali kalau dulu. Ini sekarang juga masih sensitif sekali bagi kelompok-kelompok tertentu. Tetapi bahwa misalnya Pak Harun sangat kuat argumentasinya. Kalau kita lihat bahwa perkembangan aliran-aliran Islam, baik itu ada Murji'ah, ada Jabariyah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Ahlus Sunnah, ada Syiah, dan lain sebagainya, itu sesungguhnya kan ijtihad mereka dalam bidang akidah. Kalau filsafat juga begitu, ada teori al-Fed dari Al-Farabi yang kemudian dikembangkan oleh Ibnu Sina. Sesungguhnya kalau kita dalami itu adalah bagaimana mentauhidkan Tuhan melalui saluran-saluran pemikiran filosofis.
Sehingga Tuhan adalah sebagai akal atau wujud pertama. Berpikir tentang dirinya sendiri, maka timbullah akal pertama atau wujud kedua. Nanti akal pertama atau wujud kedua berpikir tentang Tuhan, timbullah akal kedua atau wujud ketiga. Dan akal pertama atau wujud kedua itu tadi berpikir tentang dirinya sendiri, maka lahirlah langit pertama, dan seterusnya sampai pada akal ke-10. Itu sesungguhnya untuk menggambarkan, untuk menjelaskan kepada kita bagaimana yang banyak ini timbul dari yang satu, yang esa. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada daratan, ada lautan, dan lain sebagainya. Bagaimana bisa timbul dari Allah yang Maha Esa? Itu jalurnya adalah melalui teori Alfred. Itu filsafat, ijtihad mereka dalam bidang filsafat. Kemudian yang kedua itu terkait dengan model ijtihad. Pak Ashar Basir, Pak Harun Nasution, Pak Dawam Manajer mengusulkan ijtihad Jamani. Pak Ibrahim Hussein mengusulkan ijtihad tarjih dan ijtihad maudhu'i. Pak Muhtar Adam mengusulkan ijtihad intiqai. Pak Azizi Qadri Abdullah Qadri Azizi mengusulkan al-ijtima' al-ilmi al-asri atau modern scientific ijtihad. Pak Munawir Sajali mengusulkan ijtihad kemanusiaan. Sedangkan yang terakhir itu ya, ini menjadi masalah. Ya, saya yang meneliti, tapi kan juga saya mengusulkan masalahnya. Ya, saya mengusulkan dalam buku saya itu ijtihad peradaban. Ya. Jadi ini penelitian atau introspeksi, meneliti pikirannya sendiri. Tetapi kan karena saya merentangkan tentang model usulan-usulan ijtihad yang ditawarkan oleh pemikir Muslim Indonesia, saya kan termasuk Muslim Indonesia. Termasuk pemikir Muslim Indonesia. Ya, sehingga mau tidak mau dengan terpaksa, tetapi ini saya jelaskan. Ya, itu juga ditampilkan. Jadi ini ijtihad model ijtihad yang sudah canggih. Salah satu contoh saja misalnya ijtihad Jamani misalnya. Dulu NU Yalaya itu mengadakan seminar tentang operasi ganti ruangan. Itu dalam mengoperasionalkan ijtihad. Sehingga ijtihad itu tidak hanya diputuskan oleh kiai. Di Pondok Nurul Jadid Probolinggo. Jadi ada kiai diundang, kemudian pakar, dokter yang mengoperasi, dokter Marjuki diundang, dosen sendiri juga diundang, dosen. Karena itu terkait merespon operasi ganti kelaminnya dosen. Kemudian sosiolog diundang, psikolog diundang. Kalau ustadz itu kelasnya hanya penggembira saja pada waktu itu. Kemudian disuruh tampil, kiai disuruh tampil, ada perwakilan tampil menyampaikan pandangannya. Dokter Marzuki disuruh menyampaikan pandangannya dan pengalamannya mengoperasikan dosen. Kemudian dosen sendiri disuruh menyampaikan sepuas-puasnya bagaimana menjadi bencong setengah jadi. Ya, menjadi orang baji itu bagaimana, secara psikologis bagaimana, secara sosial bagaimana. Kemudian ketika dia dioperasi bagaimana, pasca dia dioperasi bagaimana, suruh menceritakan semuanya. Kemudian ahli sosiolog disuruh menyampaikan pandangannya, psikolog disuruh menyampaikan pandangannya. Nah, akhirnya mengerucut ada pertanyaan dari orang Tuban, Pak psikolog, kalau ada orang onderdeelnya laki-laki, tetapi sikapnya seperti sikapnya orang perempuan, itu yang salah onderdeelnya atau jiwanya? Psikolog pada waktu itu menjawab dengan tegas, jelas yang salah adalah jiwanya. Nah, kalau yang salah jiwanya, nah apa? Onderdeelnya dipotong, diganti, dirubah. Nah itu akhirnya NU Jawa Timur menetapkan bahwa
operasi ganti kelamin hukumnya haram. Jadi penetapan itu melalui ijtihad jama'i, ijtihad kolektif yang dilakukan dengan mengakomodir berbagai keahlian terkait, pakar-pakar terkait untuk mengetahui secara lebih detail tentang suatu masalah dalam rangka istinbatul hukum, dalam rangka memproduk hukum, mengeluarkan hukum. Nah, itu kalau dilakukan secara fardi, secara sendiri-sendiri ya susah. Meskipun keputusannya sama, tetapi argumentasinya saya kira tidak bisa mendalam seperti itu. Ya. Kalau ini lebih canggih lagi, bagaimana diungkapkan oleh Pak Kodri Azizi misalnya. Jadi ijtihad ilmiah modern. Kemudian yang berikutnya adalah menyangkut institusi ijtihad. Institusi ijtihad itu Pak Hasan Basir menyebutkan bahwa that we need an international ijtihad institution. Kita membutuhkan lembaga ijtihad yang skalanya internasional. Nah, tetapi Pak Harun Nasution berbeda. Kalau Pak Harun Nasution menyebutkan bahwa orang-orang Islam sesungguhnya membutuhkan lembaga ijtihad secara nasional masing-masing. Ya, tidak perlu internasional, tetapi secara nasional masing-masing, karena masing-masing negara itu punya karakter sendiri dan punya kasus-kasus yang tidak selalu sama, dalam banyak hal itu berbeda-beda. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua, dan ini sesungguhnya ada ilmu kalam atau teologi dan tasawuf di samping fikih, cuma yang saya tayangkan di sini adalah fikih. Sampai pada penelusuran saya tahun 2014 itu saya menemukan 28 macam fikih di Indonesia. Karena fikih itu ilmu keislaman yang paling serakah. Ya, ilmu keislaman yang paling serakah. Coba fikih itu mengungkapkan tentang bahasan keilmuan, mulai bagaimana cara masuk WC sampai pada suksesi pemerintah. Karena itu kemudian belakangan ini para pemikir Muslim Indonesia mencoba untuk melakukan spesifikasi. Penelusuran saya tahun 2014 menemukan 28 fikih. Ya, mulai fikih zakat, fikih wakaf, fikih muamalah, fikih munakahat, fikih jinayah, fikih korupsi, fikih mawaris, fikih sosial, fikih lintas agama, fikih hubungan antara agama, fikih lingkungan, fikih siasat, fikih madhab negara, fikih rakyat, fikih demokrasi, fikih kewarganegaraan, fikih pendidikan, fikih perdagangan bebas, fikih perempuan, fikih terdek, fikih keseharian, fikih entertainment, fikih tradisi, fikih kontemporer, fikih alternatif, fikih aktual, fikih kontekstual, dan fikih Indonesia. Setelah saya selesai melakukan penelitian ini, saya menemukan lagi ada fikih abortus dan fikih janda. Kalau Pak Ahya, Pak Agus itu yang paling menarik fikih janda tadi. Bikin saja fikih perawan, lebih menarik perawan daripada janda mestinya. Selanjutnya, dalam konteks Indonesia, fikih Indonesia itu sudah muncul mulai gagasan awal dari Yai Hasyim Asy'ari, dari IAIN, dari Pak Hasbi As-Siddiqi, dari Yai Al-Yafi, kemudian dari Pak Kodri Azizi. Cuma kemudian dibuat konsep secara relatif utuh itu di tangan Marzuki Wahid. Disertasi Saudara Marzuki Wahid itu fikih Indonesia. Sebenarnya fikih yang kita pelajari itu adalah fikih-fikih yang sangat dipengaruhi oleh budaya pengarangnya. Ada fikih Hijazi, ada fikih Misri, fikih Baghdadi, fikih Hindi. Sebenarnya fikih yang kita pelajari selama ini di pesantren-pesantren itu adalah fikih klasik, itu cocok untuk daerah tropis. Coba, misalnya puasa,
itu kan menahan makan, minum, hubungan seksual suami istri, apalagi yang bukan pasangannya lebih terlarang lagi. Min tulu'il fajr ila ghurubis syams, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kalau di Jerman puasa itu bukan 12 jam seperti yang kita lakukan, 14 jam, 12, 14, 13, 14. Di Jerman itu 19 jam. Kalau di Finlandia, yang namanya pada bulan Ramadan itu siangnya itu 23 jam, malamnya itu hanya 1 jam, itu pun white night, malam kelabu. Coba bayangkan, apa mungkin, apa manusia tiap hari, kalau kita menjadi muslim di negara tersebut harus berpuasa 23 jam, sementara yang 1 jam untuk berbuka, sholat maghrib, sholat isya, taraweh, tadarus, dan sahur. Sehingga definisi itu mungkin perlu dirubah, sehingga ada fikih negara tersebut. Nah, dalam konteks Indonesia juga banyak budaya-budaya khusus yang terkait dengan fikih itu. Misalnya, orang melakukan poligami saja harus izin secara tertulis dari istri. Itu dalam fikih-fikih klasik nggak ada itu. Tanya, Yasin Nawawi, ada nggak itu? Orang mau poligami harus izin sama istri secara tertulis nggak? Ya, nggak ada. Pernikahan melalui KUA, diperiksa dulu dokumen-dokumennya nggak ada. Ya. Perceraian itu harus diikrarkan di depan pengadilan agama, didok oleh hakim, nggak ada. Gono gini nggak ada. Dan lain sebagainya banyak sekali. Nah, karena itu gagasan fikih Indonesia itu adalah dilatar belakangi bagaimana mengkontrol fikih, bangunan fikih supaya sesuai dengan karakter, kepribadian, watak, dan tabiat Indonesia. Mengingat semuanya itu belum tentu kepribadian Mekah, kepribadian Irak, Mesir itu cocok diterapkan di Indonesia. Belum tentu budaya Mekah, Mesir, India, Irak misalnya cocok diterapkan di Indonesia. Tapi kalau ini disampaikan di hadapan Pak Kiai, marah-marah mereka, marah-marah. Ya. Tapi ini kita pemikiran dia. Kalau dalam wilayah ilmu itu kan yang penting rasional dan empirik. Ya, karena pengetahuan sains itu parameternya itu pakemnya logiko, hipotetiko, verifikatif. Jelaskan secara rasional, ajukan hipotesisnya, tunjukkan bukti-bukti secara empirik. Dan ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah menjawab tentang tradisi kreatif dalam mengintegrasikan Islam dan ilmu pengetahuan. Ini yang terkenal dengan Islamisasi. Ini menjadi marak sekali, pro kontra sampai sekarang belum terselesaikan, baik tingkat internasional maupun nasional. Tingkat internasional itu ada para perintis Islamisasi itu Syekh Najib Al-Athos dari Malaysia. Ya, ini ada bapak dari Malaysia. Nah, perintis Islamisasi Syekh Najib Al-Athos dari Malaysia. Kemudian Ismail Roji Al-Faruqi dari Palestina. Kemudian Jaldin Sardar dari Palestina juga, kalau nggak salah. Sardar itu dari mana itu Sardar? Tetapi juga ada yang menggugat seperti Aziz Al-Azmed. Kemudian yang paling keras itu Muhammad Arkun dari Aljazair, tapi berkarir di Paris, Perancis. Tapi ada yang di tengah-tengah ambivalen, yaitu Fazlur Rahman. Fazlur Rahman itu masih ragu itu sebenarnya kalau saya pelajari pandangan-pandangan. Dalam konteks Indonesia juga begitu. Misalnya antara Pak Mukti Ali dengan Pak Baikuni. Pak Mukti Ali menentang ada Islamisasi pengetahuan. Pak Baikuni mengatakan Pak Mukti Ali itu kenapa menentang
Islamisasi pengetahuan karena belum tahu kafirnya ilmu. Nah, saya termasuk pendukung karena saya tahu kafirnya ilmu. Katanya Pak Profesor Baiku, dia itu kan ahli nuklir nomor wahid di Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Pak Profesor Dr. A.M. Saifuddin, kemudian Pak Profesor Dr. Ika Rosjatun, ya, Pak Profesor Dr. Hidayat Nata itu masuk yang mendukung Islamisasi. Ya, tetapi Pak Profesor Dr. Najaruddin Umar, ya, Gus Dur sendiri misalnya, itu dianggap sebagai yang menentang Islamisasi. Cuma Gus Dur ketika seminar di sini di Stein, masih Stein dulu, itu kebetulan saya yang moderator, saya tanya, apa betul Gus Dur menentang Islamisasi? Enggak lah. Yang saya tentang itu kalau serius tidak apa-apa, kan Gus Dur. Repot ini. Ya, tetapi Islamisasi itu kemudian di Indonesia karena kreativitas pemikiran Muslim Indonesia itu sudah dikembangkan menjadi 4 tahap. Ya, pertama Islamisasi itu. Kalau Islamisasi itu berangkat dari konteks menuju kepada teks. Jadi bagaimana ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu dari Barat itu kalau bisa kemudian diisi oleh nilai-nilai Islam. Ya, diisi oleh nilai-nilai Islam. Nah, kemudian yang kedua itu tawaran dari Pak Kunto Wijaya, yaitu ilmuisasi Islam atau pengilmuan Islam. Asalnya Pak Kunto Wijaya itu mendukung Islamisasi. Ini gara-gara ada satu sinyalemen, jangan-jangan Islamisasi itu seperti itu Cina dulu tidak boleh berbisnis pada tingkat kecamatan ke bawah, nah tetapi setelah mereka sunat baru dibolehkan bisnis. Nah, akhirnya Pak Kunto Wijaya menawarkan ilmuisasi Islam atau pengilmuan Islam. Itu paradigmanya berbeda. Kalau ilmuisasi Islam atau pengilmuan Islam itu dari teks atau wahyu menuju konteks. Jadi bagaimana kita menangkap pesan-pesan besar dari Al-Quran dan Hadis, kemudian dibangun satu teori, dibangun satu konsep, dibangun satu strategi keilmuan. Jadi dari teks menuju konteks. Kemudian yang ketiga adalah integrasi keilmuan. Scientific integration. Ini yang banyak kita lakukan di hampir seluruh PT IAIN, baik SPAI, IAIN maupun UIN di Indonesia. Itu mengemban misi integrasi keilmuan, yaitu to place Islamic civilization and Western civilization in equal position, yaitu menempatkan peradaban Islam dan peradaban Barat itu dalam posisi yang sederajat. Itu integrasi keilmuan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu tawaran dari Bapak mantan Rektor UIN Jogja, Bapak Profesor Dr. Amin Abdullah, yang menawarkan scientific interconnection integration. Jadi integrasi, interkoneksi keilmuan. Itu beberapa karakternya adalah bahwa yang pertama, integrasi di sini meliputi tentang tradisi teks, tradisi akademik ilmiah, dan tradisi etis kritis. Ketiga-tiganya tercakup. Di samping itu juga bedanya dengan integrasi pengetahuan. Kalau integrasi pengetahuan itu lebih ambisius, kalau integrasi interkoneksi ini lebih lunak. Yang berikutnya, interkoneksi itu mengakui atau menyediakan ruang untuk dialog, ya, untuk dialog dan memandang yang lain, pengetahuan yang lain termasuk pengetahuan Barat itu sebagai partner in progress, ya, semacam sparring partner Pak dalam mencapai kemajuan. Kemudian integrasi interkoneksi itu masih menyiapkan ruang bagi the other atau the others, bukan hanya Barat tetapi juga peradaban yang lain, budaya yang lain,
konsep keilmuan dari lain selain Islam dan Barat itu coba untuk diberikan kesempatan maupun peluang. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dalam forum ini sebagai semacam ulasah, semacam kesimpulan dari penelitian saya sudah saya bukukan, yaitu tradisi kreatif pemikiran Islam Indonesia. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Professor Mujamil Komar. A very important topic and very inspiring topic dealing with creative traditions of Indonesian Islamic scholars. The main point here is that although physically the theory coming from abroad is good, but Professor just asked how to treat the existing theories from abroad positively. Thank you very much, and the last presenter will be Dr. Agus Fitri. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Senior Professor of the Islamic State Institute of Tulungagung, senior lecturer from abroad countries including Brunei and also Malaysia, Professor Azmil, the handsome one professor here. Respectable to all of the centers, my dear brother and sister. The previous presenter is all of them are professor, so the time for professor at about 30 minutes, but because of I'm not a professor, so time for me at about 10 minutes maybe, it's enough, yeah? Okay, let me explain my presentations, my paper entitled Learning Organizations, Strategy Dealing with the Complexity Change in the State's Islamic Higher Education. Okay, next sir. Now we are in Islamic higher education face big real problems. Why? It is because the quality of Islamic higher education depend on the quality of accreditations. So this problem faced by the university, especially Islamic higher educations, namely IAIN or the State Islamic University, IAIN, the State Islamic Institute, and Stein State Islamic College. All of them face the increasing and the requirement of increasing the quality of university. Next, sir. Indonesia, as a developing country, face many problems. The education today is not only to educate people to be ready for use in labor market, but also more than that, that is to help students to become a whole persons. So scientists said that to be a whole person, every person must have what we call polymatic. So if we concern on scientific, it is split personality. Also, if we concern only on Islamic thought, it is also means a split personality.
So as a whole person, we have to know a scientific, in other hand, we have to master in religions also. Then, next one. Next. Okay, I'll show you this data comparison among Islamic higher education ranking according to Webometric. Unfortunately, there is no one of Islamic higher education on those ranking. Next one. This is the data top 100 best of higher education in Indonesia in 2014. Next one. This is also the best in higher education in the world according to KS Person in 2014. No one of Islamic University. Next, so we are as Islamic higher education need to learn. I'm talking about learning organizations. Learning organizations mostly different with organizational learning. Let me translate in bahasa. Belajar organisasi itu sangat berbeda dengan organisasi belajar. If I'm talking about organization learning, means the all of member on organization learn, expand their capacity to attain a higher performance, to attain a higher goal, to attain a higher future. That's mean learning organization. If I'm talking about organization learning, mean we are as students learn about a theory of organization. Next, this is research problem formulations. My presentation be based on research report on two sides, IAIN Tulungagung and scientific. Next, method. I think you know well about qualitative research. Then next. What is learning organization? This is learning organization is defined as an organization which is able to continually expand their capacity to create the future. The limitation of the learning organization proposed by saying clearly state that the organization needs to put itself in change situations. Next, there are 4 characteristics of learning organizations. First is personal mastery. So we are as a member of Islamic higher education, the first requirement to be a learning organization first is mastery learning. What is mastery learning? That is learning to expand the personal capacity to achieve the most desirable results. Everyone, every member of organization. The second requirement is mental model. An internal thought of person that is strongly hold to see how the world works, the idea behind organization, action and thought. And the third is shared vision, building up a commitment in group for developing common dream that will be great. So the leader, top leader, they need to share their vision to all of the members of the organization. It is impossible for the member of organization, including lecturer and also the administrator, to follow the vision of the leader if they failed to share the idea of leaders. Then next. And then there are 5 criteria. The 4 is team learning. So we are as a lecturer and the administration have to make connections to attain the goal. And the number 5, the 5th is system of thinking. Next, research finding. This is the finding. The first, how to expand a personal capacity to create the organizational result desired in Islamic higher education.
First, complete the study, doctoral degree for the educator. So we are, as a lecturer of the State Islamic Institute of Tulungagung, the leader must support and facilitate all of the lecturer to be a doctor, to be a professor. Then, the way to build up the commitment for the future institution common dream. First is minimizing the friction among groups. We know political, what we say in Indonesia, cengkraman politik, political power influencing educational institutions right now. So many cases in our Islamic higher education, like for example Jakarta, Yogyakarta, and also in Malang, know there are frictions between followers of the new leader now and the last leader. It means that if the organization there is a friction, it is hard to attain a goal, to attain the future. Next, and the strategy to transform Islamic higher education. First is motivating the member to increase their sense of belonging to the institutions. Next, okay, next, the conclusions, because time is limited for me. In order to become a learning organization, Islamic higher education must be able to resolve its internal problem, often caused by conflict of interest. Through search the problem, cultivate human resource, contribute by change for the better organization in education. That's the best way to develop, to increase the quality of the institution. I think that's all for my presentation today. I do apologize for many mistakes here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Zainul Fitri. Di akhir presentasi ini, saya sebagai moderator akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Saya informasikan dulu pada seluruh peserta bahwa acara dilanjutkan dengan closing ceremony. Setelah itu kami beri pembagian sertifikat dan dipersilakan untuk ke pangkuan suami dan istri atau saudaranya masing-masing. Keempat presenter pagi ini sangat luar biasa. Saya persilakan saudara masing-masing untuk memetik kesan dari performa ataupun topik yang disampaikan oleh beliau. Yang jelas beliau adalah para pakar. Saya yakin mereka menjadi pakar karena mereka sangat menghargai dan menggunakan waktu. Akan saya sampaikan sedikit kata-kata mutiara tentang waktu. Sebagai akhir penutup, mumpung saya megang mic di sini. Waktu itu gratis, tetapi kita tidak dapat memilikinya. Kita hanya dapat menggunakannya. Waktu itu tidak dapat ditabung ataupun disimpan, tapi kita hanya mampu untuk menggunakannya. Maka selagi ada waktu, gunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk belajar, gunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk menggapai cita-cita yang tinggi. Raihlah cita-cita yang tinggi setinggi-tingginya. Kalau toh nanti saudara akan jatuh, saudara masih jatuh di pangkuan rembulan, atau setidaknya masih terduduk di antara bintang-bintang. Mohon maaf, jangan direkam. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa
sesi ini akan diakhiri oleh closing ceremony. Kami persilakan untuk Bapak Direktur Pasca Sarjana untuk menyampaikan pesan dan pesan di acara ini sekaligus menutup acara ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Direktur Pasca Sarjana, kami sampaikan terima kasih pada seluruh narasumber International Scientific Committee and International Advisory Board. Hari ini saya sangat bangga karena Profesor Nursa yang dari Brunei berkenan hadir. Yang mestinya kemarin harus hadir juga, tapi oleh Sultan Brunei tidak boleh datang karena pas hari kemerdekaan Brunei. Hari lahirnya Sultan Brunei. Semoga nanti Prof. Nursa masih bisa datang ke sini lagi kapan waktu. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih pada Profesor Dr. Mujamil Umar hari ini berkenan untuk menjadi presenter. Juga hari ini Profesor Zen Musa dari Kamboja masih setia menemani kita. Mohon berdiri, Prof. Beliau ini semangat sekali ya. Walaupun agak sudah senior, tapi semangatnya masih sangat muda. Setelah dari sini, Prof. Zen Musa besok akan berangkat ke Filipina bersama saya. Pak Asmil mungkin masih ada kegiatan di Surabaya. Pak Asmil, mohon berdiri. Beliau dari Malaysia masih di sini ya, masih setia. Semoga nanti persahabatan kita antara Tulungagung, Malaysia, Brunei dan Kamboja, Filipina nanti terus berjalan. Insyaallah tahun ini ada mahasiswa dari Filipina, kata Pak Rektor begitu. Insyaallah nanti ya. Semoga nanti Pak Asmil ada mahasiswa yang program S2 yang dari Malaysia. Udah, juga yang dari Singapura kita harapkan, termasuk yang dari Brunei, Prof. Nursa. Ya. Kami sampaikan pada Prof. Nursa, kalau associate profesor itu hampir ada 38 associate profesor. Kalau di sini namanya lektor kepala. Kayak Pak Agus Fitri ini associate profesor. Yang lain banyak para dekan-dekan, para kepala lembaga di sini sudah associate profesor. Insyaallah kegiatan seperti ini akan kita lanjutkan pada tanggal 4 Agustus. Bu Iva di mana? 4 Agustus kita akan mengadakan kegiatan bersama Profesor Nadir Shah dari Australia. Kita akan membahas tentang istihad kontemporer. Kita akan teruskan pemikiran Prof. Mujamil yang tadi dikembangkan di sini. Nanti akan kita teruskan pada bulan Agustus bersama Nadir Shah dari Australia, kemudian bersama Profesor Dr. Rafiq dari UIN Wali Songo Semarang. Insya Allah kita lanjutkan 10 Oktober kita akan ada World Conference of Contemporary Issues in Philosophy, New Islamic Civilization, New Islamic Civilization. Yang tadi malam kita bahas, semoga nanti Pak Asmil bisa datang juga, ya. Prof. Nursa kita 10 Oktober. Kita akan bekerja sama dengan Al Mustafa
dari perguruan tinggi dari Iran nanti kan bersama-sama kita kaji tentang pemikiran filsafat di kampus ini pada 10 Oktober insya Allah ya. Terakhir kami sampaikan terima kasih semuanya, semoga kegiatan ini berkah dan manfaat. Terima kasih, sebelum jam 12 harus kita tutup karena kegiatan ini pasti harus kita lanjutkan dengan kegiatan tindak lanjut. Karena para presenter yang di panel 1, 2, 3, 4, 5 masih banyak makalahnya yang harus direvisi secara serius. Kalau tidak nanti tidak bisa masuk pada Thomson Router itu. Kita akan siapkan itu. Nanti setelah ini saya mohon, saya ajak para teman-teman yang sudah submit dan artikel di kita nanti serius kita lakukan revisi-revisi lebih lanjut supaya nanti menjadi internasional proceeding yang berkualitas tinggi gitu ya. Dan ini Mr. Agus Zainul Fitri, Pak Zainal sama Pak Santo ini komandannya nanti. Ini masih pertama kali kita akan punya namanya internasional proceeding ya. Insyaallah nanti tahun ini kita terwujud. Tapi itu tergantung pada teman-teman semua yang telah submit di kelompok panel masing-masing. Yang papernya dikirim pada kita harus direvisi, kalau tidak nanti kita tidak layak untuk bisa terindeks di Thomson Router ya. Terima kasih. Untuk menutup kegiatan ini mewakili Pak Rektor, mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Selanjutnya doa dari Profesor Hasim Nawawi kami mohon untuk sekaligus penutupan terakhir. Yang ampuh doanya yang profesor yang paling sepuh gitu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai akhir rangkaian penutupan, kami persilakan Profesor Nosyah, Profesor Mujamil, Profesor Ayat dan Dr. Agus Zainul Fitri untuk ke depan sebagai pemberian cenderamata berupa sertifikat penghargaan. Dipersilahkan.
Setelah selesainya pemberian token of appreciation yang diberikan kepada narasumber, maka berakhir sudah acara International Conference 2 hari di IAIN Tulungagung. Selanjutnya saudara-saudara diperkenalkan untuk coffee break. Setelah itu dilakukan pengambilan sertifikat, dan kami atas nama panitia mengaturkan terima kasih atas partisipasinya. Selamat jalan, semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi pengembangan keprofesionalan kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.